Di seluruh dunia, terdapat pulau-pulau yang tidak sesuai dengan gambaran umum yang kita miliki tentangnya. Banyak di antaranya bukan pantai wisata atau tempat peristirahatan, melainkan ruang yang ditandai oleh kondisi lingkungan yang tidak biasa, kejadian manusia yang tak terduga, atau medan yang dimodifikasi oleh faktor-faktor yang tidak biasa. Masing-masing pulau ini mencerminkan cara lingkungan atau manusia beradaptasi dengan lingkungan yang tidak biasa atau dipaksakan. Beberapa muncul karena pergerakan air atau tanah, yang lain berubah karena peristiwa tertentu, dan yang lainnya hanya ada dengan kriteria yang tidak sesuai dengan pola normal. Meninjau pulau-pulau ini memungkinkan kita untuk memahami sejauh mana ruang-ruang terisolasi dapat mengembangkan elemen-elemen yang unik bagi seluruh dunia. Manakah 12 pulau ini yang berbeda dari yang lain? Selamat datang di Mundare, mari kita mulai. Pulau Vozrozhdenia. Dari laboratorium biologi menjadi pulau hantu tersesat di tengah Laut Aral, sebuah daratan kecil tanpa vegetasi atau bangunan modern, selama bertahun-tahun menjadi titik tak terlihat di peta. Pulau itu bernama Vozrozhdenia, dan meskipun namanya dalam bahasa Rusia berarti kelahiran kembali, apa yang terjadi di sana justru sebaliknya. Di sudut dunia yang terlupakan ini, bekas Uni Soviet meluncurkan salah satu proyek paling berbahaya dalam sejarahnya. Sebuah pusat eksperimen bakteriologis yang mengubah pulau itu menjadi laboratorium perang tak terlihat. Sekilas, daratan itu tampak tandus, kering, dan tak ramah seperti gurun lainnya. Namun di bawah permukaannya, dan di dalam bangunan-bangunan yang kini menjadi reruntuhan, strain mematikan antraks, cacar, wabah pes, dan penyakit lain yang mustahil dilawan dilepaskan dan diuji. Selama beberapa dekade, ilmuwan militer Soviet bekerja di sini tanpa saksi, tanpa campur tangan, dan tanpa catatan publik. Semua itu adalah bagian dari program rahasia yang bertujuan mengembangkan senjata biologis yang mampu memusnahkan seluruh populasi tanpa bom atau peluru. Lokasi terpencil itu memiliki tujuan yang jelas: isolasi total. Vozrozhdenia begitu jauh dari daratan, sehingga tak seorang pun dapat dengan mudah melarikan diri atau memata-matai apa yang terjadi di dalamnya. Para ilmuwan dan tentara yang tiba diangkut dengan kapal militer, dan sesampainya di sana, mereka terperangkap dalam semacam gelembung beracun. Pengujian dilakukan di kandang, laboratorium bawah tanah, atau langsung di luar ruangan, di area terkendali. Hewan yang terinfeksi dilepaskan untuk mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menginfeksi hewan lain atau mati. Beberapa pengujian termasuk menyebarkan mikroba ke udara untuk menilai jangkauan sebenarnya mereka pada tubuh makhluk hidup. Meskipun pulau itu tidak pernah memiliki fasilitas besar yang terlihat, kompleks bawah tanahnya sangat luas. Kultur bakteri disimpan dalam labu tertutup, virus yang resisten antibiotik dimanipulasi, dan kombinasi genetik yang tak terlacak dirancang. Sebagian besar laporan teknis dari masa itu dihancurkan atau tetap dirahasiakan. Namun, kesaksian beberapa mantan personel militer dan temuan ilmuwan Barat setelah runtuhnya Soviet memperjelas bahwa tingkat bahayanya sangat ekstrim. Ketika Uni Soviet runtuh pada tahun 1990-an, pulau itu ditinggalkan dalam semalam. Para pekerja terakhir pergi tanpa membersihkan, menyegel kontainer dengan benar, atau menetralkan limbah. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun mau mendekatinya. Namun, perubahan iklim mulai mengubah lingkungan. Laut Aral, yang dulunya mengelilinginya, mulai mengering dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dan apa yang dulunya merupakan pulau terpencil kini, terhubung oleh daratan. Transformasi ini memicu semua alam. Antraks, yang dapat tetap aktif di tanah selama beberapa dekade, mulai sangat mengkhawatirkan pihak berwenang. Beberapa misi ilmiah mengonfirmasi keberadaan spora aktif di dalam tanah. Beberapa sisa manusia dan hewan yang ditemukan di area tersebut menunjukkan tingkat kontaminasi yang tidak normal. Di beberapa area, drum berkarat masih terlihat yang dulunya berisi bahan biologis yang seharusnya tidak pernah dilepaskan. Menghadapi situasi ini,
tim khusus dari Amerika Serikat dikirim untuk melakukan tugas dekontaminasi. Mereka mengubur bertonton tanah yang terinfeksi, menyegel bangunan yang hancur, dan menghancurkan fasilitas bawah tanah yang masih menyimpan jejak bahan patogen. Prosesnya lambat, mahal, dan tidak pernah dinyatakan 100% selesai. Hingga hari ini, tidak ada yang merekomendasikan menginjakkan kaki di Vozrozhdenia tanpa alat pelindung diri. Yang paling meresahkan adalah, terlepas dari berlalunya waktu, masih ada area di mana vegetasi tak lagi tumbuh dan hewan tak lagi kembali. Peta area saat ini menandai pulau itu sebagai tak berpenghuni, tetapi juga sebagai area terlarang. Tidak ada jalan, tidak ada pos militer, tidak ada rambu-rambu. Hanya lanskap datar berdebu yang menyembunyikan kisah yang tak pernah terungkap sepenuhnya. Tidak seperti situs terbengkalai lainnya, tidak ada reruntuhan romantis atau tanda-tanda nostalgia di sini. Apa yang tersisa di Vozrozhdenia adalah gema rencana diam-diam untuk menciptakan kematian tak kasat mata. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak strain yang diuji, spesies hewan mana yang punah dalam uji coba, atau apakah reservoir aktif masih ada di bawah tanah kering. Setiap kunjungan telah mengungkap bahaya baru, keraguan baru, dan, yang terpenting, lebih banyak kebungkaman resmi. Pulau Clipperton, surga yang berubah jadi neraka. Di tengah Samudra Pasifik, lebih dari 1.000 kilometer dari pantai Meksiko, sebidang tanah melingkar mengapung bagai cincin yang hilang ditelan ombak. Itulah Clipperton, sebuah pulau yang begitu terpencil hingga tampak seperti kesalahan geografis, bagaikan batu lepas di peta. Dilihat dari udara, pulau ini berbentuk seperti atol tertutup dengan laguna air payau di dalamnya dan tepiannya tertutup pasir dan batuan vulkanik. Namun, yang membuatnya benar-benar aneh bukanlah bentuk atau lokasinya, melainkan apa yang terjadi di sana ketika sekelompok orang terjebak tanpa jalan keluar. Clipperton diklaim oleh berbagai kekuatan sepanjang abad ke-19 karena alasan sederhana, guano. Pada masa itu, kotoran burung laut merupakan pupuk yang sangat didambakan, dan pulau ini, dengan ribuan burung yang bersarang di pesisirnya, menjanjikan kekayaan yang cepat. Setelah perselisihan diplomatik, Meksiko secara resmi mengambil alih wilayah tersebut dan memutuskan untuk menempatkan garnisun militer kecil. Pada awal abad ke-20, segelintir tentara dan keluarga mereka dikirim untuk tinggal di sana. Sebuah mercusuar, sebuah depo, dan beberapa rumah sederhana dibangun, semuanya di tengah tanah datar tanpa pepohonan, tanpa air minum, dan terik matahari yang tak bersahabat. Selama tahun-tahun pertama, pasokan sesekali datang melalui perahu. Hidup memang keras, tetapi stabil. Namun, ketika revolusi Meksiko meletus, jalur laut terputus, kapal-kapal berhenti berdatangan, dan tiba-tiba, pulau itu lenyap dari pandangan dunia. Orang-orang yang tersisa di sana mulai bertahan hidup sebaik mungkin, hidup dengan burung, ikan, dan kelapa, sementara keputusasaan melanda. Seiring berlalunya bulan, jumlah mereka semakin berkurang. Penyakit bermunculan, kelaparan menjadi hal yang biasa, dan upaya untuk berkomunikasi dengan daratan utama gagal. Namun, yang terburuk terjadi ketika penjaga mercusuar dan satu-satunya orang yang berwenang, seorang mantan tentara yang dikenal sebagai Victoriano Alvarez, menjadi satu-satunya pria dewasa yang selamat. Sejak saat itu, ia mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa absolut pulau itu dan mulai melakukan kontrol brutal terhadap para perempuan yang tersisa. Selama lebih dari setahun, Alvarez menguasai pulau itu dengan kekerasan, penyiksaan terus-menerus, dan ancaman. Para perempuan itu tak mampu melarikan diri maupun memberontak. Mereka tak punya siapa pun untuk dimintai pertolongan. Kengerian itu baru terungkap ketika sebuah kapal Amerika tiba-tiba tiba di pulau kecil itu. Salah satu perempuan berhasil membunuh Alvarez sesaat sebelum penyelamatan. Ketika para pelaut turun, mereka hanya menemukan 3 perempuan dan 8 anak. Semuanya terluka secara fisik dan emosional oleh apa yang telah mereka alami. Aspek paling meresahkan dari kisah Clipperton adalah bagaimana isolasi total mengubah sebuah detachment menjadi penjara tanpa jeruji. Bukan alam yang menghancurkan kelompok itu,
melainkan runtuhnya tatanan sosial secara total. Kurangnya aturan, pengawasan, dan komunikasi dengan dunia luar mengubah wilayah kecil itu menjadi eksperimen yang gagal dalam koeksistensi manusia. Tak seorang pun membayangkan bahwa di tengah Pasifik, sebuah kasus kekerasan dan tirani ekstrim akan muncul, jauh sebelum realitas seperti yang terjadi di pulau-pulau penjara atau koloni hukuman tertentu ada. Setelah penyelamatan, Meksiko meninggalkan Clipperton. Kota itu tak lagi menarik. Seiring waktu, atol tersebut jatuh ke tangan Prancis, yang hingga kini mengelolanya sebagai wilayah seberang laut, meskipun tidak ada pemukim permanen. Beberapa ekspedisi ilmiah telah tiba untuk mempelajari flora dan fauna, tetapi tidak ada jejak struktur aslinya. Segala yang ada di sana telah dilahap oleh alam. Kini, yang tersisa hanyalah reruntuhan, kerangka bangunan, dan kisah-kisah tentang apa yang terjadi di sudut terlupakan itu. Laguna bagian dalam tetap terkurung daratan, dipenuhi air pahit dan tanpa ikan. Burung-burung terus terbang di atas pantai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik citra yang tenang itu, Clipperton menyimpan kenangan akan salah satu episode tergelap yang pernah dialami oleh sekelompok manusia dalam isolasi total. Situs yang dulunya dianggap strategis itu berakhir menjadi jebakan maut di mana kekuasaan dan ketakutan mengambil alih. Pulau Tashirojima, kultus kucing. Di pesisir timur laut Jepang, di lepas pantai prefektur Miyagi, terdapat sebuah pulau kecil yang dikelilingi perairan tenang dan keheningan. Tashirojima jarang muncul di peta wisata, tetapi ketenarannya semakin melejit karena alasan yang unik. Di sini, kucing tidak hanya melimpah, tetapi juga dihormati. Tempat ini, yang juga dikenal sebagai Pulau Kucing, telah membangun hubungan yang unik dengan hewan-hewan ini, hingga mengintegrasikan mereka ke dalam kepercayaan, rutinitas, dan arsitekturnya. Selama berabad-abad, penduduk Tashirojima telah hidup bersama kucing-kucing seolah-olah mereka adalah tetangga atau bahkan pelindung spiritual. Hubungan ini tidak muncul secara kebetulan. Di masa lalu, pulau ini terutama bergantung pada industri sutra, dan untuk melindungi ulat dari tikus, penduduk setempat mulai mengembangbiakkan kucing. Seiring waktu, hewan-hewan tersebut berkembang biak dan mulai bergerak bebas di seluruh wilayah. Namun, alih-alih menganggap mereka hanya sebagai teman, penduduk pulau mulai menganggap mereka sebagai pembawa keberuntungan. Sebagian besar penduduk percaya bahwa memberi makan atau merawat kucing dapat membawa kemakmuran dan kesehatan. Di sisi lain, menyakiti kucing dianggap sebagai sumber malapetaka yang pasti. Cara berpikir ini memunculkan kuil-kuil kecil yang didedikasikan khusus untuk kucing. Beberapa dibangun setelah kematian kucing yang dianggap istimewa oleh penduduk setempat. Bahkan ada kuil tempat persembahan ditinggalkan atau doa dipanjatkan kepada mereka untuk perlindungan. Tidak ada anjing di Tashirojima. Secara harfiah, membawa anjing dilarang, bahkan untuk kunjungan singkat. Populasi manusia sangat sedikit dan sebagian besar berusia lanjut, tetapi kucing mendominasi setiap sudut. Mereka berjalan di dermaga, berbaring di tangga, tidur di atap, dan mengawasi dari sudut jalan seolah-olah berada di bawah hierarki tak terlihat yang hanya mereka pahami. Beberapa adalah kucing liar, yang lain dirawat oleh segelintir penduduk yang masih tinggal di rumah-rumah tradisional. Bangunan-bangunan juga mengikuti logika kucing. Ada kabin wisata berbentuk kucing yang dirancang untuk menarik mereka yang bepergian khusus untuk melihatnya. Desain arsitekturnya memadukan budaya pedesaan Jepang dengan sentuhan penghormatan hewan. Tidak jarang menemukan tanda-tanda yang dilukis tangan yang mendesak orang-orang untuk tidak mengganggu kucing yang sedang tidur atau ikut campur dalam perkelahian mereka. Mereka berkuasa. Manusia beradaptasi. Pariwisata di Tashirojima tidak masif, tetapi konstan. Pengunjung dari seluruh Jepang dan negara lain datang membawa kamera, sekantong makanan kering, dan mainan kucing. Banyak yang melakukan perjalanan ini sebagai semacam ziarah spiritual. Yang lain datang karena penasaran, tetapi pulang dengan kesan telah menyeberang ke tempat dengan aturan yang berbeda. Tidak ada lampu, lalu lintas atau toko besar,
tetapi puluhan kucing mengawasi lingkungan sekitar, seolah-olah menjadi bagian dari dewan yang diam. Terlepas dari ketenarannya, pulau ini menghadapi tantangan. Populasi manusia menua, layanan terbatas, dan infrastruktur terbatas. Namun kucing-kucing itu masih ada di sana, berkembang biak dan bergerak bebas. Sekelompok relawan dan penduduk setempat bertanggung jawab untuk merawat mereka, memberi mereka makan, dan memantau kesehatan mereka. Beberapa diidentifikasi dengan kalung warna-warni. Yang lain hanya dikenali dari cara mereka memandang atau mendekat. Tashirojima bukan hanya langka karena jumlah kucingnya. Yang membuatnya istimewa adalah bagaimana hewan-hewan ini telah menjadi tulang punggung suatu komunitas. Mereka adalah bagian dari lanskap, tetapi juga dari sistem kepercayaan lokal. Tidak ada takhayul yang berlebihan atau ritual gelap. Hanya rasa hormat, adat istiadat, dan koeksistensi yang didasarkan pada pengamatan dan kepedulian bersama. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, festival-festival kecil diadakan di mana kucing menjadi pusat perhatian. Jimat, kartu pos, boneka binatang, dan segala macam barang bertema kucing dijual. Namun, semua ini tidak mengganggu rutinitas pemilik asli tempat itu. Mereka berjalan, berhenti, tidur, mengamati, dan memutuskan apakah akan dibelai atau tidak. Dan mereka yang mengunjungi pulau itu segera mengerti. Anda tidak berada di kebun binatang atau taman hiburan. Anda berada di ruang di mana manusia meminta izin. Hanya sedikit tempat di dunia yang telah mengadaptasi gaya hidup mereka dengan hewan seperti ini. Di Tashirojima, tidak ada upaya untuk menjinakkan mereka atau menggunakan mereka sebagai objek wisata. Ini adalah koeksistensi murni. Dan meskipun pulau itu kecil dan populasi manusianya menurun, kucing terus mempertahankan tempat mereka dengan mudah. Kehadiran mereka bukanlah kebetulan, melainkan historis. Dan pengaruhnya, meskipun diam, terasa dalam setiap gerak-gerik, di setiap bangunan, di setiap percakapan antar penduduk setempat. Pulau Runit, kuburan nuklir Pasifik. Di tengah Kepulauan Marshall, di sebidang tanah kecil yang dikelilingi perairan tenang, berdiri sebuah struktur beton setengah lingkaran yang tidak muncul dalam brosur wisata atau kampanye promosi lingkungan. Itulah Runit Dome, sebuah blok tertutup yang menutupi berton-ton limbah nuklir yang terkubur setelah puluhan tahun uji coba nuklir. Apa yang tampak seperti lempengan biasa sebenarnya adalah salah satu situs paling berbahaya di Pasifik. Antara tahun 1940-an dan 1950-an, Amerika Serikat melakukan puluhan uji coba nuklir di berbagai atol Pasifik. Salah satu situs yang paling sering digunakan adalah atol Enewetak. Ledakan tersebut menghancurkan vegetasi, mengubah tanah, dan melepaskan radiasi tingkat ekstrim. Bertahun-tahun kemudian, ketika uji coba dihentikan, muncul kebutuhan untuk menampung limbah tersebut. Solusinya adalah mengumpulkan sebagian material yang terkontaminasi di pulau terdekat, Runit. Di sana, dengan menggunakan alat berat dan personel militer, kawah-kawah digali, puing-puing radioaktif dibuang, dan semuanya ditutupi dengan lapisan semen yang sangat tebal. Struktur yang dikenal sebagai The Dome ini awalnya dimaksudkan sebagai tindakan sementara. Namun, struktur tersebut tidak pernah diganti. Sejak saat itu, struktur tersebut tetap berada di sana, tanpa perawatan aktif, menahan panas, kelembapan, dan tekanan laut. Yang paling mengkhawatirkan adalah kubah tersebut dibangun di atas tanah berpori. Di bawahnya, tanahnya tidak padat, dan air asin dari laut menembus celah-celahnya. Setiap kali air pasang, sebagian radiasi yang terakumulasi ini masuk ke laut. Tidak ada sistem penyaringan atau perimeter pelindung. Hanya ada peringatan untuk tidak mendekat dan lingkaran beton yang terlihat retak. Penduduk pulau-pulau terdekat telah melaporkan dampak sampingnya selama bertahun-tahun. Peningkatan kasus penyakit, perubahan pola penangkapan ikan lokal, dan pembatasan akses ke area tertentu di atol. Meskipun studi sporadis telah dilakukan, tidak ada pemantauan berkelanjutan atau rencana penanggulangan jangka panjang resmi.
Beberapa laporan menunjukkan bahwa tingkat radiasi di sekitar Runit tetap tinggi dan material yang terkubur mengandung plutonium-239, salah satu zat paling berbahaya yang diketahui. Terlepas dari semua ini, kubah tersebut belum sepenuhnya disegel. Secara teknis, kubah ini berada di bawah yurisdiksi AS, tetapi Kepulauan Marshall kekurangan sumber daya untuk campur tangan. Setiap tahun, kekhawatiran akan naiknya permukaan air laut semakin meningkat. Jika permukaan air naik cukup tinggi, strukturnya bisa retak atau tenggelam. Dan dengan itu, isinya bisa menyebar tak terkendali ke Samudra Pasifik. Kubah ini tidak memiliki keamanan bersenjata atau dinding penahan. Mereka yang mendekat dengan perahu kecil dapat melihatnya dari jauh sebagai permukaan abu-abu di antara pohon-pohon palem. Tidak ada personel ilmiah permanen, tidak ada radar, tidak ada sistem keamanan. Hanya beton tua, tanda-tanda kerusakan dan keheningan. Tempat ini bukanlah reruntuhan atau monumen. Ini adalah tempat penyimpanan puing-puing atom yang seharusnya tidak pernah ditinggalkan di luar ruangan. Banyak personel militer yang bekerja pada pembangunan kubah ini menderita penyakit terkait radiasi. Beberapa dari mereka gagal mencari kompensasi. Catatan dari masa itu tidak lengkap, dan beberapa data teknis diklasifikasikan selama bertahun-tahun. Tidak seperti daerah lain yang terdampak uji coba nuklir, Runit tidak dievakuasi karena ledakan baru-baru ini. Tempat ini digunakan sebagai tempat penyimpanan limbah paling berbahaya, tanpa ada jaminan untuk masa depannya. Tidak ada rute yang ditandai, tidak ada pusat informasi, dan tidak ada kunjungan yang diizinkan. Namun kubah tersebut tetap bertahan dari kebocoran, getaran sesekali, dan seiring berjalannya waktu. Para ahli telah memperingatkan bahwa badai dahsyat, gempa bumi, atau keruntuhan struktur dapat melepaskan sejumlah besar limbah dalam hitungan jam. Namun sejauh ini, belum ada rencana internasional yang diaktifkan untuk memperkuat atau memindahkan sisa-sisanya. Pulau ini merupakan salah satu titik paling tidak stabil di Pasifik, namun keberadaannya jarang muncul dalam laporan publik. Pulau Runit, secara sederhana, adalah kapsul nuklir tanpa perlindungan nyata. Sebuah arsip bersegel semen yang menyembunyikan puluhan tahun uji coba atom dan terus berinteraksi dengan lingkungan. Setiap gelombang yang menghantam permukaannya semakin mengikis tepinya. Setiap tahun berlalu, strukturnya melemah. Namun tidak ada yang melakukan intervensi. Pulau Poveglia, neraka. Orang sakit. Di Laguna Venezia, di antara kanal-kanal yang tenang dan jalur gondola, terdapat sebuah pulau yang tak seorang pun ingin kunjungi. Pulau itu bernama Poveglia. Dan meskipun sangat dekat dengan salah satu kota yang paling banyak dikunjungi di dunia, pulau itu tetap tertutup, kosong, dan dipenuhi rumor. Yang membuatnya aneh bukanlah bentuk, ukuran, atau vegetasinya, melainkan sejarahnya. Di sini, selama berabad-abad, orang-orang yang sakit, sekarat, atau dianggap berbahaya bagi masyarakat dikurung. Yang tersisa saat ini adalah campuran reruntuhan, kesunyian, dan masa lalu yang sulit diabaikan. Selama wabah pes yang melanda Eropa pada abad ke-14 dan ke-18, Poveglia digunakan sebagai stasiun karantina. Kapal-kapal yang tiba di Venesia dari pelabuhan lain diperiksa, dan jika ada kecurigaan penularan, mereka dialihkan ke pulau ini. Orang-orang sakit ditinggalkan di sana, bersama jenazah mereka yang telah meninggal. Ribuan korban diperkirakan, meskipun angka pastinya tidak tersedia. Beberapa catatan mengklaim bahwa mayat-mayat dibuang ke kuburan massal atau dibakar langsung untuk mencegah penyebaran virus. Pada berbagai waktu, pulau itu digunakan sebagai penghalang sanitasi. Bahkan ketika tidak ada epidemi aktif, pulau itu tetap menjadi zona isolasi. Tidak ada yang tinggal di sana secara sukarela. Mereka yang menyeberangi perairannya melakukannya karena kewajiban dan jarang kembali. Seiring waktu, tempat itu mengumpulkan lapisan-lapisan kisah tragis, semuanya ditandai dengan keputusasaan dan kematian.
Pada awal abad ke-20, Poveglia sekali lagi digunakan untuk keperluan medis, kali ini sebagai rumah sakit jiwa. Bangunan-bangunan tua diadaptasi, bangsal-bangsal baru dibangun, dan dinding-dinding dipasang untuk mengurung pasien. Tidak ada catatan yang jelas tentang kondisi internal rumah sakit, tetapi banyak sumber sepakat bahwa itu adalah tempat kurungan, bukan tempat perawatan. Banyak narapidana menghabiskan bertahun-tahun tanpa kontak dengan dunia luar, tanpa diagnosis yang jelas, dan tanpa kemungkinan pembebasan. Selama bertahun-tahun, laporan tentang praktik medis yang meragukan di dalam rumah sakit mulai beredar. Ada pembicaraan tentang perawatan ekstrim, operasi tanpa anestesi, dan metode yang tak terpikirkan saat ini. Beberapa versi menyebutkan seorang dokter yang, setelah mengalami trauma, akhirnya menjatuhkan diri dari menara lonceng rumah sakit. Meskipun tidak ada bukti terdokumentasi tentang insiden ini, kisah tersebut telah terulang berkali-kali hingga menjadi bagian dari imajinasi pulau itu. Pada akhir 1960-an, rumah sakit tersebut ditutup. Para pekerja dan pasien terakhir dievakuasi, dan sejak itu, Poveglia kosong. Bangunan-bangunannya terbengkalai begitu saja. Tempat tidur berkarat, kursi roda rusak, dokumen medis berserakan di lantai, dan jendela-jendela tertutup papan. Strukturnya masih berdiri, tetapi tertutup rumput liar, lembab, dan sunyi. Saat ini, pulau tersebut resmi ditutup untuk umum. Tidak ada tur, tidak ada kunjungan berpemandu, dan tidak ada iklan yang mempromosikannya. Beberapa perahu lokal mendekat, tetapi tidak ada yang memiliki izin resmi untuk berlabuh. Pihak berwenang menganggap bangunan-bangunan tersebut dalam kondisi buruk dan menimbulkan risiko. Namun, hal itu tidak menghentikan para petualang atau peneliti independen untuk mencoba masuk sendiri. Hal yang paling mencolok tentang Poveglia bukanlah apa yang Anda lihat, melainkan apa yang Anda ketahui. Setiap sudut memiliki kisah yang terkait dengan penderitaan. Di bawah tanah, sisa-sisa manusia bercampur dengan tanah. Di beberapa tempat, lapisan abu yang menutupi area tertentu masih dikaitkan dengan pembakaran massal jenazah. Dinding rumah sakit yang telah rusak seiring waktu masih dipenuhi grafiti, ukiran nama, dan tanda-tanda kurungan. Tidak ada listrik, tidak ada suara, tidak ada pergerakan manusia. Hanya angin, ombak, dan reruntuhan. Tanaman merambat di dinding, pepohonan tumbuh di dalam ruangan, dan lorong-lorong tertutup puing. Poveglia tidak dirancang untuk hunian, melainkan untuk isolasi. Dan meskipun waktu telah berlalu, fungsi aslinya tetap menandai setiap jengkal tempat itu. Mereka yang berhasil masuk untuk waktu singkat sepakat pada satu hal, tempat itu tidak tampak seperti tempat biasa. Kombinasi antara keterabaian total dan riwayat medis situs tersebut menciptakan atmosfer yang sulit dijelaskan. Pulau Ramri, pembantaian buaya. Di pesisir barat Burma, yang kini dikenal sebagai Myanmar, terletak sebuah pulau yang dikelilingi hutan bakau yang lebat, air payau, dan vegetasi yang sulit ditembus. Inilah Ramri, tempat yang dipeta tampak seperti sebidang tanah biasa, tetapi sejarahnya menyimpan salah satu episode paling brutal yang tercatat selama Perang Dunia Deraki. Di sini bukan tembakan atau bom musuh yang menentukan nasib ratusan tentara, melainkan alam. Lebih tepatnya, sekelompok predator yang licik dan mematikan, buaya air asin. Semua itu terjadi pada tahun 1945, ketika pasukan Inggris melancarkan serangan untuk merebut kembali posisi-posisi strategis dari Kekaisaran Jepang di Asia Tenggara. Pulau Ramri berperan penting dalam mengendalikan wilayah pesisir dan lapangan terbangnya. Setelah beberapa hari pertempuran, tentara Jepang mulai mundur, menghindari konfrontasi langsung. Alih-alih menyerah, mereka memutuskan untuk melarikan diri melalui rawa-rawa di sekitar pulau. Itulah kesalahan fatal. Lebih dari 1.000 tentara Jepang memasuki hutan bakau, area berlumpur, air keruh, nyamuk, ular berbisa, dan yang terpenting, buaya. Makhluk-makhluk ini, yang dapat tumbuh hingga 7 meter panjangnya, bersembunyi di antara vegetasi, meluncur tanpa suara di air,
dan menyerang tanpa peringatan. Yang terjadi selama beberapa hari berikutnya adalah pembantaian senyap tanpa saksi mata sipil, tetapi tercatat dalam laporan militer dan kisah para penyintas. Menurut catatan Inggris, jeritan dimulai tak lama setelah malam pertama. Mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalam hutan bakau, tetapi suara percikan, gemuruh, dan kemudian keheningan tiba-tiba terdengar. Beberapa tentara Inggris menyatakan bahwa mereka bahkan tidak dapat maju ke daerah itu, bukan karena musuh manusia, tetapi karena risiko diserang hewan. Pasukan sekutu mengepung daerah itu tetapi tidak melakukan intervensi. Mereka berharap Jepang akan pergi sendiri. Sangat sedikit yang melakukannya. Hasilnya mengerikan. Dari lebih dari 100.000 tentara yang memasuki rawa-rawa, kurang dari 200 yang selamat. Sisanya diperkirakan tewas. Penyebab resminya meliputi penyakit tropis, dehidrasi, luka tembak yang terisolasi, dan faktor-faktor lainnya. Tetapi banyak kesaksian menunjukkan bahwa sebagian besar dimangsa buaya saat melarikan diri. Peristiwa itu begitu luar biasa, sehingga Guinness Book of World Records mencatatnya sebagai serangan hewan liar terbesar yang terdokumentasi terhadap manusia. Pemandangan yang terjadi setelahnya sungguh memilukan. Jasad mengambang di antara dahan-dahan pohon, jejak kaki di lumpur, seragam yang robek, dan suara hewan-hewan yang mencari makan di kedalaman rawa bakau. Unit medis sekutu melaporkan bahwa mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Itu bukan penyergapan, ladang ranjau, atau pemboman, melainkan ekosistem yang bertindak sendiri, tanpa perintah, tanpa strategi militer. Hingga hari ini, para ahli terus memperdebatkan jumlah pasti korban serangan hewan. Beberapa sejarawan percaya jumlahnya mungkin lebih rendah, dan faktor-faktor lain seperti infeksi atau baku tembak antar tentara juga menyebabkan banyak kematian. Namun, tidak seorang pun menyangkal bahwa buaya hadir dalam jumlah besar dan bahwa serangan itu nyata, terdokumentasi, dan menghancurkan. Sejak saat itu, Pulau Ramri telah dihindari oleh banyak orang. Tidak ada pembangunan pariwisata, tidak ada jalur setapak yang ditandai, tidak ada rambu-rambu bersejarah. Hutan bakau masih ada, lebat, lembab, dan penuh keteduhan. Buaya juga terus menghuni daerah itu, bergerak perlahan di bawah permukaan. Tak seorang pun melakukan ekspedisi panjang ke jantung rawa-rawa itu sejak saat itu. Bukan karena takhayul, tetapi karena kondisinya ekstrim dan risikonya nyata. Apa yang terjadi di Ramri bukanlah legenda atau kisah yang dilebih-lebihkan. Itu adalah bagian dari arsip perang, catatan harian kampanye, dan kesaksian para prajurit di kedua belah pihak. Itu adalah salah satu dari sedikit kasus di mana alam menjadi protagonis mutlak dalam konflik, di mana pasukan dikalahkan bukan oleh peluru atau kelaparan, tetapi oleh kekuatan hewani lingkungan. Tidak seperti pulau-pulau lain yang ditandai oleh hal-hal supernatural atau simbolis, Ramri mendapatkan tempatnya dalam sejarah melalui tindakan nyata. Tidak ada reruntuhan, tidak ada monumen, tidak ada patung. Hanya rawa-rawa, lumpur, dan keheningan. Dan di balik keheningan itu, mata buaya selalu waspada, selalu siap. Pulau Miyakejima, tempat semua orang hidup dengan masker gas. Di Samudra Pasifik, selatan Tokyo, terdapat sebuah pulau vulkanik di mana kehidupan sehari-hari diukur bukan oleh jam, melainkan oleh kadar sulfur di udara. Pulau itu bernama Miyakejima, dan meskipun pemandangannya tampak damai dari kejauhan, tinggal di sini berarti selalu membawa masker gas. Bukan karena protokol atau paranoia, melainkan karena gunung berapi yang mendominasi pulau itu masih aktif dan terus-menerus mengeluarkan gas beracun yang dapat menyebabkan sesak napas tanpa peringatan. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Izu dan berada di bawah administrasi Jepang. Gunung berapinya, Gunung Oyama, telah meletus beberapa kali sepanjang abad ini. Namun pada tahun 2000, serangkaian letusan memaksa evakuasi seluruh penduduk. Emisi sulfur dioksida begitu intens sehingga udara menjadi tak terhirup. Selama beberapa tahun, pulau itu tak berpenghuni, tertutup abu, dan dipantau oleh sensor lingkungan sepanjang waktu.
5 tahun kemudian, pihak berwenang mengizinkan pemulangan sukarela. Dan saat itulah rutinitas yang tidak biasa ditetapkan. Setiap orang harus mengenakan masker gas setiap saat. Meteran gas dipasang di setiap area yang dihuni. Dan sistem alam akan memberi peringatan ketika level gas mencapai tingkat berbahaya. Meskipun berisiko, beberapa orang memutuskan untuk kembali. Saat ini, sekitar 2.000 orang tinggal di sana. Terbiasa dengan lingkungan yang dapat mengubah hidup siapapun dalam hitungan detik. Di Miyakejima, Anda tidak bisa pergi tanpa memeriksa kadar sulfur terlebih dahulu. Aktivitas luar ruangan dipengaruhi oleh angin, arah emisi, dan perakiraan gunung berapi. Anak-anak pergi ke sekolah dengan masker yang tergantung di leher mereka. Para pekerja pertanian mengenakan perlindungan khusus. Bahkan wisatawan yang penasaran pun menerima instruksi darurat segera setelah mereka menginjakkan kaki di daratan. Rumah-rumah diperkuat untuk mencegah kebocoran dan jendela harus ditutup pada hari-hari tertentu. Pemerintah daerah menerbitkan laporan kualitas udara harian. Terkadang konsentrasi sulfur dioksida begitu tinggi sehingga masker wajib digunakan bahkan di dalam bangunan tertentu. Tinggal di Miyakejima bukanlah pilihan yang nyaman. Ini adalah adaptasi paksa terhadap lingkungan yang memaksakan aturannya sendiri. Meskipun berbahaya, banyak dari mereka yang kembali mengatakan mereka tidak bisa tinggal di tempat lain. Pulau ini menawarkan ketenangan yang sulit ditemukan di kota. Pantai, tebing, hutan pinus yang terpilin angin, dan keheningan yang tak kunjung hilang menciptakan lingkungan yang unik. Memancing tetap menjadi kegiatan utama, begitu pula pariwisata terkendali dan praktik pertanian tertentu. Namun, semuanya berputar di sekitar gunung berapi. Semuanya bergantung padanya. Pulau Bermeja, wilayah Meksiko, yang hilang dari peta di lepas pantai Teluk Meksiko. Di titik perpotongan koordinat yang ditandai pada peta resmi lama, hanya ada laut lepas. Tak ada bebatuan, tak ada pasir, tak ada bukti fisik. Tempat ini tercatat selama berabad-abad sebagai Pulau Bermeja, sebuah pulau kecil Meksiko yang muncul dalam dokumen kartografi, catatan navigasi, dan laporan teknis. Kini, pulau ini tak muncul dalam citra satelit manapun. Dan hilangnya pulau ini memunculkan salah satu kasus paling aneh dalam sejarah geopolitik modern. Dari abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20, berbagai sumber mencatat keberadaannya. Pulau ini muncul dalam atlas bahari, dilaporkan dalam ekspedisi maritim, dan terdaftar sebagai titik referensi teritorial. Berdasarkan batas hukum, pulau ini memperluas zona ekonomi eksklusif Meksiko di Teluk. Keberadaannya memperluas jangkauan sumber daya, terutama hidrokarbon. Namun pada tahun 1990-an, ketika negosiasi mengenai deposit bawah laut bersama dengan Amerika Serikat diaktifkan kembali, sebuah upaya dilakukan untuk menemukan lokasi fisik pulau tersebut guna menetapkan batas yang tepat. Beberapa misi menuju ke lokasi yang ditunjukkan. Yang mereka temukan hanyalah air. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada sisa-sisa, baik di bawah maupun di atas laut. Hal ini memicu serangkaian investigasi resmi. Arsip, catatan sejarah, dan dokumen teknis ditinjau. Beberapa pihak berpendapat bahwa pulau itu memang ada, tetapi terkikis oleh laut. Pihak lain berpendapat bahwa pulau itu tidak pernah ada dan merupakan kesalahan kartografi yang berulang selama berabad-abad. Namun, keraguan muncul ketika terungkap bahwa hilangnya pulau itu secara langsung memengaruhi hak atas salah satu wilayah minyak terkaya di Teluk. Meksiko, yang saat itu tidak memiliki pangkalan fisik, tidak dapat memperluas batas maritimnya lebih jauh. Amerika Serikat memanfaatkan situasi ini untuk mengamankan kendali yang lebih besar atas endapan yang dikenal sebagai lubang donat. Akibatnya, perjanjian yang ditandatangani membatasi kedaulatan Meksiko di wilayah yang seandainya Bermeja ada, hasilnya akan berbeda. Hashima, Jepang. Kota hantu laut sekitar 20 km di lepas pantai Nagasaki, sebuah siluet aneh mengapung di antara ombak. Itulah Hashima, sebuah pulau kecil yang menyerupai kapal semen yang terdampar di tengah air.
Pada masa kejayaannya, pulau ini merupakan salah satu tempat terpadat di planet ini. Kini, pulau ini hanyalah bangunan kosong, terkikis oleh angin dan cipratan garam, dengan bangunan-bangunan hancur yang seolah membeku dalam waktu. Pulau ini juga dikenal sebagai Gunkanjima, yang berarti pulau kapal perang, karena profilnya yang menyerupai kapal militer. Sejarah Hashima berkaitan langsung dengan pertambangan batu bara. Pada akhir abad ke-19, perusahaan Mitsubishi mengakuisisi lahan tersebut dan mulai mengeksploitasi sumber daya bawah tanah. Untuk melakukannya, mereka membangun terowongan jauh di bawah permukaan laut yang ditopang oleh tiang-tiang baja dan semen, tempat ratusan pekerja bekerja tanpa henti. Seiring waktu, kebutuhan untuk menampung keluarga para pekerja ini menjadi penting, dan dengan demikian muncullah sebuah kota vertikal yang terbuat dari balok-balok beton. Hanya dalam beberapa tahun, Hashima bertransformasi menjadi kota pulau yang sepenuhnya mandiri. Kota ini mencakup gedung-gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, bioskop, toko-toko, dan bahkan lapangan bisbol di atap salah satu gedung. Semua ini terkonsentrasi di lahan seluas 0,5 kilometer persegi. Jalan-jalannya sempit, ruang-ruangnya terbatas, dan kehidupan sehari-hari selalu berada di bawah kendali perusahaan. Tidak ada taman, tidak ada mobil, tidak ada jalan panjang. Hanya lorong-lorong, tangga, dan balkon. Selama tahun 1950-an dan 1950-an, lebih dari 5.000 orang tinggal di ruang sempit ini, menjadikan Hashima salah satu daerah perkotaan terpadat di dunia. Rutinitasnya kaku, ditandai dengan pergantian shift di tambang. Para pria akan turun selama berjam-jam ke dalam terowongan gelap dengan suhu dan kelembapan ekstrim. Para wanita mengurus pekerjaan rumah tangga, sementara anak-anak bersekolah di pulau itu sendiri. Tidak ada yang pergi, tidak ada yang masuk tanpa izin. Ketergantungan total pada pertambangan membawa Hashima menuju kemakmuran yang pesat, tetapi juga kebuntuannya dalam model yang buntu. Ketika minyak mulai menggantikan batu bara sebagai sumber energi, tambang-tambang kehilangan nilainya. Pada tahun 1974, perusahaan tiba-tiba menghentikan operasinya dan mengevakuasi seluruh penduduk. Dalam hitungan hari, pulau itu berubah dari kota yang ramai menjadi kerangka beton, tanpa suara, tanpa lampu, tanpa masa depan. Bangunan-bangunan terbengkalai begitu saja. Kursi, meja, sepeda, barang-barang pribadi, dan bahkan mainan ditinggalkan di dalam rumah seolah waktu berhenti. Dinding mulai retak, atap mulai runtuh, dan tanaman mulai tumbuh di antara lantai yang rusak. Apa yang dulunya merupakan model urbanisme yang padat berubah menjadi reruntuhan yang mengapung. Pulau Boneka, Meksiko, tempat bagi para pemberani. Di tengah kanal Xochimilco, selatan Mexico City, terdapat sebuah pulau kecil yang diselimuti vegetasi lebat, cabang-cabang yang saling bertautan, dan kesunyian yang tak selaras dengan hiruk-pikuk pariwisata di kawasan itu. Sekilas, pulau ini tampak seperti cinampa biasa, salah satu dari sekian banyak cinampa yang mengapung di air tenang. Namun, jika Anda mendekat, Anda akan menyadari ada yang janggal. Ratusan boneka tergantung di pohon, pagar, dan dinding. Beberapa rusak, yang lain tanpa mata, dan banyak yang berjamur dan berjaring laba-laba. Tempat ini dikenal sebagai Pulau Boneka, dan meskipun kini menarik pengunjung yang penasaran dari seluruh penjuru, asal-usulnya ditandai oleh sejarah yang menyendiri dan meresahkan. Puluhan tahun yang lalu, pulau ini dihuni oleh seorang pria, Julian Santana Barrera. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri dari kota dan menjalani kehidupan yang tenang dikelilingi alam. Namun, sebuah peristiwa mengubah hubungannya dengan pulau itu sepenuhnya. Menurut penuturannya sendiri, suatu hari ia menemukan jasad seorang gadis terapung di kanal, tampaknya tenggelam. Di dekatnya, sebuah boneka mengapung di lumpur. Sejak saat itu, yakin bahwa arwah gadis itu masih ada, ia mulai menggantung boneka-boneka sebagai bentuk perlindungan, penghormatan, atau persahabatan bagi anak yang telah meninggal tersebut. Apa yang awalnya merupakan sebuah tindakan yang terisolasi, akhirnya menjadi sebuah obsesi. Setiap kali ia menemukan boneka di kanal atau di tempat sampah,
ia akan mengumpulkannya dan menggantungnya. Terkadang ia mengikatnya dengan kawat, terkadang ia memakukannya ke batang kayu atau tiang. Kondisi mereka tidak menjadi masalah. Kotor, tidak lengkap, cacat. Semuanya berfungsi untuk menjaga kehadiran gadis itu, menenangkan menurutnya. Maka selama bertahun-tahun, pulau itu dipenuhi sosok-sosok yang seolah mengamati pengunjung dari setiap sudut. Julian tinggal sendirian di sana selama beberapa dekade. Ia tidak memiliki listrik, tidak ada televisi, tidak ada fasilitas modern. Hanya dirinya, tanamannya, boneka-bonekanya, dan suara-suara di sekitarnya. Beberapa tetangga sesekali mengunjunginya untuk membawakannya perlengkapan atau mengobrol. Semua orang sepakat bahwa ia pria yang pendiam, meskipun semakin menarik diri. Ia bercerita tentang suara-suara aneh, bayangan di antara pepohonan, bisikan-bisikan di malam hari. Tak seorang pun tahu apakah itu fantasi, kenangan, atau sekadar efek dari isolasi yang berkepanjangan. Seiring waktu, pulau itu mulai menarik perhatian orang-orang yang menyusuri kanal. Sebagian ketakutan, sebagian lagi penasaran. Bayangan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Sosok-sosok kekanak-kanakan tergantung di leher mereka, boneka-boneka tanpa kepala, mata kosong menatap ke dalam air. Tak ada tatanan atau pola, hanya akumulasi. Setiap sudut menyimpan sosok yang berbeda, pemandangan beku yang seolah menceritakan kisah tanpa kata. Pulau Sentinel Utara, wilayah terlarang. Di Kepulauan Andaman bagian barat, terdapat sebuah pulau yang dikelilingi terumbu karang dan vegetasi tropis yang lebat, yang tetap tertutup bagi dunia luar. Pulau itu bernama Sentinel Utara, dan tidak seperti wilayah terpencil lainnya, hal ini bukan karena kurangnya teknologi atau kesulitan geografis. Isolasi ini disengaja. Pulau ini dihuni oleh masyarakat adat yang menolak segala bentuk kontak dengan seluruh planet. Tidak ada pemerintah yang secara langsung mengelolanya. Tidak ada lembaga yang memiliki akses resmi. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Keadaan ini telah berlangsung selama berabad-abad. Suku Sentinel, demikian sebutan mereka, adalah salah satu kelompok manusia terakhir yang hidup sepenuhnya terpisah dari dunia modern. Mereka tidak menggunakan listrik, tidak bertani secara industri, dan tidak memiliki bangunan beton. Cara hidup mereka tetap sama selama beberapa generasi, bergantung pada penangkapan ikan, meramu, dan pembuatan peralatan sederhana. Namun, yang membedakan mereka bukan hanya budaya leluhur mereka, tetapi juga tekad baja mereka untuk tetap terisolasi. Setiap upaya untuk mendekati mereka selalu dibalas dengan tombak, batu, atau panah. Penyebutan pertama komunitas ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, tetapi upaya kontak yang terdokumentasi dimulai pada abad ke-19. Penjelajah Inggris berusaha mendekat dan langsung disambut dengan permusuhan. Selama beberapa dekade, upaya untuk menjalin komunikasi gagal satu demi satu. Beberapa ekspedisi berhasil meninggalkan hadiah atau makanan, tetapi begitu mereka terlalu dekat, serangan dimulai. Ini bukanlah pertukaran damai, melainkan peringatan yang jelas. Pada tahun 2006, dua nelayan yang secara tidak sengaja mendekati pulau itu tewas. Jenazah mereka tidak pernah ditemukan karena upaya penyelamatan terhambat oleh hujan anak panah dari pantai. Pada tahun 2018, seorang misionaris Amerika yang mencoba memasuki pulau itu untuk berkhotbah juga tewas. Terlepas dari desakannya dan beberapa upaya sebelumnya, ia ditembak segera setelah mendarat. Pihak berwenang tidak campur tangan. Kebijakan resminya jelas, jangan masuk, jangan campur tangan, jangan ganggu. India, negara yang secara administratif memiliki pulau ini, menetapkan zona eksklusi total beberapa kilometer di sekitar pulau. Mendekati pulau dengan perahu, terbang di atas wilayah tersebut, atau mencoba mendarat dilarang. Langkah ini bertujuan untuk melindungi suku Sentinel dan mereka yang mungkin terdampak potensi konflik. Komunitas ini diyakini tidak memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit umum, sehingga kontak apapun bisa berakibat fatal. Meskipun kurangnya interaksi langsung,
Citra satelit dan rekaman jarak jauh telah mengungkap beberapa detail. Rumah mereka berupa bangunan sederhana, ditutupi dedaunan dan pelepah palem. Mereka bergerak dalam kelompok kecil, berburu dengan tombak, dan menggunakan api. Mereka berkomunikasi melalui isyarat, teriakan, dan gestur. Tidak ada bukti tulisan, teknologi, atau perdagangan eksternal. Hal yang paling mengejutkan adalah, di abad ke-21, mereka berhasil mempertahankan otonomi absolut ini tanpa menunjukkan tanda-tanda menginginkan hal lain. Socotra, Taman Alien di Samudra Hindia. Di tengah Samudra Hindia, di lepas pantai Yaman, muncul sebuah pulau yang tampak seperti berasal dari planet lain. Namanya Socotra. Dan sekilas tampak jelas bahwa tempat ini tidak cocok dengan tempat lain manapun di dunia. Pepohonannya memiliki bentuk yang mustahil, lanskapnya tampak tidak nyata, dan keanekaragaman hayatinya begitu unik, sehingga banyak ilmuwan membandingkannya dengan laboratorium alam yang membeku dalam waktu. Yang membuat Socotra begitu unik adalah keterasingannya. Selama jutaan tahun, hamparan daratan ini tetap terpisah dari benua-benua lainnya. Pemisahan yang berkepanjangan ini memungkinkan perkembangan spesies yang tidak ada di tempat lain. Lebih dari sepertiga tumbuhan, hewan, dan serangga yang hidup di sini merupakan spesies unik di pulau ini. Mereka tidak ditemukan di Afrika, Asia, atau dimanapun di dunia. Simbol Socotra yang paling dikenal adalah pohon yang dikenal sebagai darah naga. Kanopinya berbentuk seperti payung terbuka dengan cabang-cabang dan kulit kayu tebal yang ketika dipotong mengeluarkan getah kemerahan yang mengingatkan pada darah kering. Sejak zaman kuno, zat ini telah digunakan sebagai pewarna, obat, dan pernis. Namun di luar kegunaannya, yang mencolok adalah penampilannya. Puluhan pohon ini menutupi lereng berbatu seperti patung hidup. Spesies aneh lainnya adalah mawar gurun, tanaman berbentuk botol yang menyimpan air di pangkalnya, dan tampaknya telah dibentuk oleh tangan manusia. Di Socotra, kaktus tidak memiliki duri yang umum, bunganya memiliki warna yang tidak biasa, dan semak-semak tumbuh dalam formasi bengkok yang tidak terlihat di ekosistem lain. Meskipun memiliki nilai ekologis, pulau ini masih kurang dikenal di luar kalangan ilmiah. Pulau ini bukan bagian dari jalur wisata biasa, dan aksesnya dibatasi oleh lokasi geografis dan ketidakstabilan politik wilayah tersebut. Mereka yang berhasil mencapainya menggambarkan pengalaman itu sebagai perjalanan menuju asal mula kehidupan. Tidak ada papan iklan, tidak ada lampu neon, dan tidak ada keramaian. Hanya daratan, angin, laut, dan katalog lengkap spesies yang mustahil ditemukan di tempat lain. Bagi banyak orang, pulau ini bagaikan kapsul waktu alami. Bagi yang lain, pulau ini adalah tempat pelindungan terakhir untuk melihat seperti apa dunia sebelum segalanya menjadi urban, artificial, dan terprediksi. Dari sudut pandang manapun, kenyataannya Socotra bukan sekadar aneh. Ia tak terulang. Wilayah-wilayah ini merekam bagaimana lingkungan dan kelompok manusia telah menciptakan tempat-tempat yang tak tertandingi. Setiap pulau yang ditampilkan menyimpan perjalanan uniknya sendiri yang dikondisikan oleh situasi tak biasa, cara hidup tak terduga, atau peristiwa yang mengubah arah biasanya. Tempat-tempat ini, baik yang terisolasi maupun yang dimodifikasi, terus menjadi bukti bagaimana ruang dan apa yang terjadi di dalamnya dapat mengambil arah yang tak mengikuti aturan baku.